Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang di Studio Rakyat Manajemen Ekonomi Rakyat Digital bersama saya Kak Dito dan juga Pak Caktindra Gunawan. Pak, kali ini kita mau ngomongin soal PhD itu bukan ya, PhD apa? Visa itu delivery. bukan makanan ya, tapi Dokter of Philosophy ya, Dokter of Philosophy. Yeah. Jadi kita mau ngomongin tujuan MER ini Pak, yaitu menyelenggarakan sistem terintegrasi, transparan, berbasis semangat berbuat baik untuk semua lini kehidupan masyarakat Indonesia. Oh, transparansi tadi ya? Iya. Tadi ya, melanjutkan tadi transparansi. Seperti apa itu Pak? Iya, setelah adanya force tadi, pemaksaan teori X dari McGregor tadi kan dipaksakan oleh pemerintah. Iya. Barang siapa yang tidak melakukan gotong royong, maka tidak diberi kartu MER atau semacam kartu vaksin sama dengan kartu MER lah. Artinya vaksin kan digunakan supaya tidak terjadi salah guna yang misalnya belum vaksin ya kan. Artinya setelah vaksin kan insya Allah imun body kan lebih meningkat. Artinya kalau sudah dapat kartu MER dianggap orangnya sudah ikut membantu bergotong royong sehingga meningkatkan kepedulian ataupun kondusif sehingga saling bantu membantu kelihatan. Nah, setelah pemaksaan itu memang harus ada transparansi Kak Dito. Transparansi ini memang harus ada secara online. Tapi kalau seandainya nanti suatu saat ada kondisi bencana alam sehingga online berhenti internet, kadang-kadang ada terjadi gangguan kayak gitu, bisa manual. Jadi gini, transparan itu maksudnya gini. Di setiap RT RW itu ada semacam aliran di mana orang membantu hari ini, misalnya Pak Amin membantu Bu Budi, misalnya nanti kelihatan terdeteksi gitu Kak Dito. Seperti kalau kita itu masuk ke ruangan terdeteksi suhu badan Kak Dito 36 derajat itu Kak Dito kan terdeteksi, oh ya silakan masuk kayak gitu. Nah ini kan transparan, artinya kalau 37 derajat kan nggak boleh masuk ke ruangan kan karena dianggap panas. Nah sama dengan ini kita harus transparan. Kalau seandainya di dalam satu RT itu ada 33 kakak, 3 kakaknya nggak mau melakukan gotong royong, tidak mau peduli, tidak mau membantu berasnya, atau mungkin dia miskin tetapi dia nggak punya tenaga, tapi dia nggak mau membantu tenaganya untuk membangun lumbung di RT itu, lumbung pangan gratis tadi gitu ya. Kemudian itu harus transparan, harus dipunishment, harus dihukum. Sehingga tiga kepala keluarga, mulai ayah, ibu atau anak atau mungkin salah satu yang nggak mau itu kedeteksi, nanti ada simbol nah ini orangnya tidak mau melakukan bantu peduli terhadap sesama, tidak Pancasilais, tidak melaksanakan nilai-nilai luhur bangsa ini gitu, Mbak. Sehingga nanti itu di blacklist gitu loh Kak Dito, bahwa kalau dia nanti mau ngelamar kerja nggak bakal diterima Kak Dito. Kemudian kalau dia itu mau kuliah di perguruan tinggi mungkin ya dipertimbangkan, diterima nggak perlu, walaupun nggak perlu orang seperti ini gitu loh. Karena apa Kak Dito, kalau tidak dari sekarang kita mempersiapkan ini, nanti negara ini dihuni oleh orang-orang yang cuek atau apatis, hanya main game aja online, kemudian hanya main-main TikTok, YouTube atau apa ya aja yang tidak peduli. Ya boleh lah main TikTok, boleh main YouTube, boleh main game, boleh. Siapa yang marah, tidak ada. Tetapi kalau kebablasan gitu, tidak diarahkan ke hal yang Pancasilais, membantu orang lain dan seterusnya itu ya maka berbahaya. Makanya transparan itu artinya sistem itu Kak Dito dalam bentuk website dan dalam bentuk aplikasi nanti kita serahkan ke pemerintah. Jadi pemerintah bisa melihat gitu, dan pemerintah mestinya juga membantu website ini karena ini bukan milik rakyat aja, ini milik rakyat dan pemerintah Kak Dito. Jadi jangan perang dong. Rakyat ingin membuatkan lumbung pangan dan ingin gotong royong, pemerintah nggak mendukung, kan nggak boleh. Pemerintah mau bikin lumbung pangan gratis, rakyatnya menolak, ya nggak boleh. Ya kan gitu. Harus saling. Karena Pancasila itu adalah dasar negara yang mana sebelum Indonesia merdeka juga dulu, sebelum ada pemerintah, kan semuanya gotong royong, tidak peduli itu rakyat kecil, petani miskin dan sebagainya untuk membela negara ini. Nah sekarang nanti dalam keadaan darurat, nggak ada makan, masa kita masih mau perang lagi, masa mau kesukuan lagi, oh kamu bukan dari suku ini, kamu bukan dari agama ini, kamu dari partai ini ya, saya nggak suka dengan partai ini, nggak bisa lagi. Padahal kondisi sudah gawat darurat, tidak ada makanan Kak Dito karena bencana alam, karena pertanian sudah banyak digulung oleh banjir, karena matahari tidak air tidak turun dari hujan, hujan tidak turun sehingga tidak ada air, seperti ya zamannya Nabi Yusuf 7 tahun tidak ada air, ya habis lah itu semuanya kalau nggak ada persiapan.
Tapi pertanyaannya adalah bagaimana untuk menjaga semangat berbuat baik ketika kondisi rakyat lagi nggak semangat gitu kan, soalnya ketika lagi nggak semangat tuh orang-orang cenderung untuk mengutamakan egoisme masing-masing. Bagaimana kalau untuk menjaga semangat berbuat baik gotong royong itu? Iya, menjaga semangat baik gotong royong itu kan ada di setiap ajaran agama Kak Dito. Nah inilah perlunya ulama-ulama untuk turun ke masyarakat, sehingga untuk mengadakan motivasi kepada masyarakatnya, ikut membantu pemerintah, ikut membantu rakyat yang lain, supaya itu adalah dalam Al-Quran disebutkan, jika kita membantu satu jiwa maka seperti membantu seluruh jiwa umat manusia seluruh dunia. Ya kan, artinya kalau kita membantu orang dengan beras satu jimpit saja kita peduli karena dia mau mati nggak punya beras, nah kita mau membantu segitu. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa itu seolah-olah sudah membantu seluruh jiwa umat manusia. Ya kan, betapa mulianya membantu orang kan gitu. Nah inilah kita harus jiwa-jiwa itu harus kita dorong. Karena Mer ini filosofinya adalah setiap orang meyakini bahwa orang itu baik, nggak ada orang yang nggak baik. Mungkin ada pas ada orang semangat, nggak capek, malas dan sebagainya. Iyalah, manusia kan naik turun ya Kak Dito. Tapi kan tadi kan kalau ada pemaksaan itu tadi kalau nggak melakukan itu nanti dia tidak dapat kartu vaksin, dia jadinya ya terpaksa berbuat baik juga, terpaksa tanda kutip juga, ikhlas atau tidak ikhlas harus melakukan. Coba sekarang saya tanya, itu yang divaksin ada yang ikhlas nggak? Ya banyak yang nggak ikhlas juga kan, ada yang nggak ikhlas juga, tapi kan terpaksa, ya persis seperti itu, ya kan. Jadi ada yang ikhlas, nggak ikhlas kan tergantung diri manusia. Tapi kan peraturan kalau mau menuju ke Surabaya itu ke Jakarta harus bawa kartu vaksin. Nah kalau enggak ya nggak bisa masuk. Nah artinya apa? Orang mungkin malas untuk membantu orang lain gotong royong gitu. Tapi kalau dia nggak bantu gotong royong, Pak RT-nya nggak ngasih stempel, nggak ngasih tanda tangan bahwa ini orang ini setiap minggunya nggak mau bantu, kan takut dia. Padahal setiap minggu harus bantu minimal entah bantu beras, entah bantu tenaga apa. Karena dalam kondisi kekacauan itu kita harus saling bantu gitu. Kalau nggak bantu nanti akan terjadi penjarahan. Nah orang-orang yang tidak pernah membantu orang lain nanti pasti akan dijarah. Karena datanya udah kelihatan nggak gitu. Oh ini orang-orang kaya raya ini nggak pernah bantu, dijarah, dia dibunuh ini nanti. Ya karena kondisi berbahaya ya, orang chaos, orang kelaparan gitu kan, marah kan sama ini orang kaya kemarin kok nggak pernah bantu kita, ini nggak ada gotong royong sama sekali, diminta beras 1 kilo aja nggak mau, wah ini dibakar rumahnya, bisa terjadi seperti itu. Ingat, kelaparan akan menghabisi semua yang ada di depannya. Orang nggak akan peduli lagi kan, kalau orang udah lapar itu marah bisa meluluh lantakan siapapun juga. Oke. Terakhir Pak, untuk soal tujuan MER ini, apakah bisa MER ini meyakinkan semua lini kehidupan masyarakat bahwa ini adalah solusi yang efektif dan tangguh untuk menghadapi pandemi atau bencana alam atau krisis multidimensi? Iya, sangat kita yakinkan kepada pemerintah. Karena apa? Karena hanya satu-satunya gotong royong yang bisa menghalau Belanda pada saat Perang Jenderal Sudirman. Kalau tidak bergotong royong, nanti rakyat kemudian tidak membantu Pak Dirman ketangkap ya habis TNI-nya, tentaranya. Makanya saling bantu. Kita harus yakinkan bahwasanya hanya dengan gotong royong, hanya dengan bersatu ini kita bisa menyelamatkan bangsa ini. Dulu kita selamat dari Belanda, tapi kalau sekarang kita selamat dari kelaparan, krisis multidimensi, adanya chaos. Sekarang musuh kita itu bukan Belanda, bukan negara lain, bukan Kak Dito. Musuh kita adalah kelaparan. Karena kalau rakyat tidak ada uang untuk beli makanan, lapar, dia akan berbuat kejahatan. Kalau dia akan berbuat kejahatan, maka terjadilah chaos gitu. Makanya kalau nanti pemerintah tidak bisa mendanai, kan tadi malam saya dengar di televisi itu, TVRI itu, ada diskusi di mana pemerintah harus menyediakan 130 triliun untuk dibagi per orang per hari 50.000. Kak Dito dibayar 50.000. Saya 50.000. Semua orang di Pulau Jawa, Bali kasih 50.000 semuanya selama sekian bulan. Itu dia itu 130 triliun. Artinya apa? Orang suruh dekam di rumah, nggak perlu kemana-mana kerja supaya coronanya cepat pergi. Tapi negara harus menyediakan 130 triliun. Ya kan, anggarannya untuk berapa bulan, sehingga setelah itu coronanya cepat selesai. Tapi kan kasihan negara menyediakan anggaran sebanyak itu. Walaupun juga lebih kasihan lagi kalau negara nggak memberikan dana itu, tetapi kemudian biaya penanggulannya aja lebih dari 130 itu bisa 300 triliun.
kan lebih ngeri lagi, mending di prepare gitu. Nah, kata-kata tadi 50.000 itu tadi yang tadi malam ya, yang para ahli kebijakan publik tadi malam di TVRI tadi malam, berarti tanggal tadi malam tanggal 8 ya. Tanggal 8 ya. Karena pas Piala Eropa tanggal 7, Pak. 7 ya, 7 malam itu Piala Eropa kan tadi ya, sampai ke Inggris melawan Denmark ya. Iya, nah itu tadi malam saya melihat pengambil kebijakan itu udah berbicara bahwasanya pemerintah dia kan 130 triliun. Ini bukan dari kata-kata saya, dari ahli kebijakan. Kalau saya kan ahli ekonomi manajemennya, beliau kan ahli kebijakan. Nah itu disediakan dana 50.000 per orang supaya para UMKM tidak perlu lagi dodolan jualan-jualan di jalan lagi. Jadi semuanya di rumah, semuanya gelap, semuanya jalan, semuanya sepi, semuanya isinya cuma tentara atau nakes dan sebagainya. Karena kalau sudah dikasih 50.000, dia belanja dulu. Setelah belanja dia bisa makan selama berapa bulan gitu loh. Selama 6 bulan itu udah dikasih makan, udah dikasih uang untuk makan selama 6 bulan itu, nggak perlu kerja gitu. Nah itu baru bisa. Nah, Mer ini 50.000 tadi, yang uang tadi itu adalah diganti dengan beras, Kak Dito. Kan sama aja. Ya, cuman kalau usulan beliau tadi malam itu uangnya dari pemerintah, kalau saya agak kurang setuju, Kak Dito. Uangnya jangan hanya dari pemerintah, kasihan. Dari orang-orang yang peduli, yang di sekitar RW RW. Ada orang kaya pasti mau, tapi kan bukan uang ini yang dikasih, beras. Jadi beras disiapkan 6 bulan di satu RT supaya orang tidak kemana-mana, sudah ada beras, sudah ada air, sudah ada lauk pauk. Ya, tadi itu udah disiapkan. Itu siapa? Ya RT situ yang mengelola. RT 1 itu sudah. Nah, kalau ada RT yang belum siap, kan nanti terdeteksi oleh software atau sistem yang akan kita luncurkan nanti. Jadi, presiden, gubernur kok bisa, oh nih di RT ini, di desa ini, di Landung Sari belum lumbungnya belum siap. Nah, maka desa-desa lain wajib membantu, daripada nanti 6 bulan kemudian tidak ada kegiatan, ya kan, kemudian dia kelaparan atau menjarah yang lain, ya dibantu gitu loh. Jadi saling bantu. Oke. Baik, seru banget obrolan kita di seru ya kali ini. Karena ini kondisi udah berbahaya kan itu sekarang menurut saya ini. Kasihan negara ini, kita harus bantu negara. Oke. Memang sudah sangat genting, dan memang pandemi belum menunjukkan tanda-tanda entah kapan selesainya, bisa 2 tahun 3 tahun lagi, walau alam, nggak ada yang tahu. Baik, jangan kemana-mana, para pemirsa, tetap di Studio Rakyat Mer bersama saya, Kak Dito, dan Pak Caktindra Gunawan. Ya.